Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'an. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bab su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka. Bentuk-bentuk berburuk sangka adalah banyak salah faham terhadap asma dan sifat Allah sehingga merendahkan keagungan Allah Azza wa Jalla di mata mereka. Dan sebenarnya setiap ada pemahaman yang keliru, yang menyimpang tentang agama ini, khususnya dalam masalah tauhid dan akidah, pada hakikatnya orang itu su'udzon. Pada hakikatnya orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal wajib bagi kita untuk mengagungkannya sesuai dengan keagungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara bentuk tidak mengagungkan Allah adalah menganggap Allah punya anak. Allah memiliki turunan. Allah Azza wa Jalla memiliki putra dan putranya dalam bentuk orang, manusia. Ini salah satu bentuk yang nyata dari hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi beranggapan Uzair itu anak Allah. Nasrani beranggapan Isa adalah putra Allah dan berhak dan layak disembah seperti menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini pada hakikatnya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah diterangkan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Termasuk di kalangan internal orang-orang yang mengaku diri muslim. Banyak yang pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan, wa kadzalika lam yaqdurhu haqqa qadrih man qala innahu rafa'a da'a Rasulillah wa ahla baitihi wa a'la dzikrahum wa ja'ala fihi al-mulka wal khilafah wal izza wa wada'a awliya'a rasulihi wa ahla baitihi wa ahanahum wa adhallahum wa daraba alaihim adh-dhillah aynama thuqifu wa hadha yatadammanu ghayatal qadhi fi rabbi ta'ala an qawli rafidah uluwan kabira. Poin ini adalah sindiran atau kritikan kepada kaum Rafidhah, Syiah, ahlakahumullah. Kan mereka memusuhi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kecuali Ali yang tidak mereka musuhi, tapi mengkultuskan melebihi batas kewajaran. Mereka juga memusuhi Muawiyah dan anak-anak turunannya. Nah, dianggap mereka itu musuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dianggap musuh Nabi, musuh Ahlul Bait.
Dan ternyata realita yang ada, Allah memuliakan, meninggikan Abu Bakar, Umar, Utsman yang dianggap sebagai musuhnya Ahlul Bait. Allah memberikan kekuasaan dan khilafah serta kemuliaan, sementara para Ahlul Bait dihinakan dengan sehina-hinanya. Dan ini sesuatu yang mustahil. Dan ini menunjukkan apa? Penghinaan dan pelecehan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena menganggap Allah meninggikan musuh-musuh Rasul, musuh Ahlul Bait, memberikan kemuliaan kepada mereka, sementara Ahlul Bait dihinakan dan direndahkan. Dan ini merupakan sikap tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sikap Syiah Rafidhah serupa dengan Yahudi dan Nasrani terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa Allah telah mengutus seorang raja yang zalim. Maksud raja penguasa yang zalim ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku nabi, berdusta atas nama Allah, tinggal berkuasa selama berpuluh-puluh tahun, setiap saat berdusta, setiap saat berkata bahwa Allah memerintahkan ini, melarang itu, memansuh syariat-syariat para nabi dan rasul sebelumnya, dan menghalalkan darah orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Lalu berkata Allah membolehkan ini, Allah melarang itu. Lalu Allah menguatkan, membantu orang yang ngaku nabi ini dan memuliakannya, mengabulkan doanya, serta memberikan kekuasaan selama puluhan bahkan ratusan tahun setelah kematiannya. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap seperti itu oleh Yahudi dan Nasrani. Padahal yang sebenarnya beliau adalah nabi yang hakiki dari Allah Azza wa Jalla, utusan yang sebenarnya. Makanya Allah memuliakannya. Makanya Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya. Allah mengijabah doa-doanya. Tapi oleh Yahudi dan Nasrani tetap tidak diakui. Tetap dianggap pendusta. Tetap dianggap sebagai seorang yang zalim, nabi palsu dan sejenisnya. Ya. Coba kita perhatikan, ini merupakan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla secara hakiki. Ada titik kesamaan antara Yahudi dan Nasrani di satu pihak dengan orang-orang Syiah Rafidhah di pihak lain. Bedanya Yahudi dan Nasrani mendustakan Rasul SAW sebagai nabi terakhir, kalau orang-orang Syiah Rafidhah menghinakan, memusuhi para khulafaur rasyidin selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu contoh orang yang tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, dengan sebenar-benarnya. Contoh lain, ini sindiran kepada Jabriyah. Jabriyah itu orang yang yakin kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tapinya nih, berlebih-lebihan. Mereka menganggap bahwa ahli maksiat, kemaksiatan mereka karena takdir Allah, makanya nanti ke surga. Mereka beranggapan asal ada iman di dalam hati walaupun sedikit dan dosanya amat sangat banyak, maka mereka tetap ke surga. Mereka menyamakan ahli maksiat dengan ahli taat. Mereka menyatakan
bahwa amat sangat mungkin ya para musuh-musuh Allah yang tidak beriman itu akan masuk surga. Sebaliknya kalau umpamanya orang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, walaupun taat, walaupun ibadah, walaupun mereka itu loyalitasnya tinggi kepada Allah, tetap akan masuk ke dalam neraka kalau sudah Allah takdirkan. Itu keyakinan siapa? Jabriyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika lam yaqdurhu haqqa qadri man qala innahu yajuzu ay yu'adziba awliya'ah wa man lam ya'sihi tarfata 'ainin wa yudkhilahum daral jahim wa yun'ima a'da'ahu wa man lam yu'min bihi tarfata 'ain wa yudkhilahum daran na'im wa anna killal amrayni bin nisbati ilaihi sawa. Demikian juga kata Imam Ibnu Qayyim, tidak dianggap mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang berkata bahwa Allah sangat mungkin menyiksa wali-walinya dan orang yang tidak pernah bermaksiat dan Allah masukkan mereka ke neraka jahim. Kalau sudah ditakdirkan ya begitu. Sebaliknya musuh-musuh Allah yang tidak beriman kalau ditakdirkan masuk surga ya tetap masuk surga. Semuanya itu sama menurut mereka. Dan Allah mengingkari orang seperti itu di dalam Al-Quranul Karim dengan sebesar-besar pengingkaran. Dan disebut seburuk-buruk ketetapan yang diyakini oleh mereka. Allah menyatakan dalam surah Shad ayat 27 dan 28. Kata Allah, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya secara batil. Itulah dugaan orang-orang kafir. Celaka orang-orang kafir karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Apakah kami akan menyamakan orang beriman dan beramal soleh sama seperti orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi? Ataukah apakah kami akan menyamakan orang-orang takwa dengan orang-orang durhaka? Tentu saja tidak. Itu sikap ketidakadilan. Juga dalam surah Al-Jathiyah 21 dan 22. Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah, apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu menyangka bahwa kami akan menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan mereka, baik ketika hidupnya ataupun setelah kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya agar seluruh jiwa dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Juga dalam surah Al-Qalam 35-36 Allah menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menganggap orang muslim yang pasrah kepada Allah sama dengan orang durhaka? Bagaimana kalian itu memiliki ketetapan? Jadi ini bantahan Allah. Pada intinya sikap Allah, respon Allah, balasan Allah kepada manusia tentu saja berbeda.
sesuai dengan iman dan amal. Amal baik dibalas kebaikan, amal buruk dibalas dengan keburukan. Yang taat diberikan pahala surga, yang maksiat diberikan hukuman neraka. Itu sikap yang adil. Jadi orang yang menganggap semua orang baik yang durhaka ataupun yang taat sama di mata Allah, maka orang itu menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah zalim, sama dengan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Demikian pula dianggap melecehkan Allah, tidak mengagungkan Allah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Orang yang menganggap Allah tidak mematikan, tidak menghidupkan. Allah tidak membangkitkan lagi orang nanti yang sudah mati dari kuburnya. Tidak akan mengumpulkan seluruh makhluk. Tidak akan memberikan balasan yang baik kepada orang yang baik, balasan buruk kepada orang yang buruk. Tidak akan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi dari orang yang berbuat zalimnya. Berarti Allah dituduh hanya iseng menciptakan makhluk alam jagat raya beserta manusia. Orang kafir yang mengakui kekafirannya tidak dibalas. Orang yang taat kepada Allah juga tidak diberi balasan atas ketaatannya. Sama. Ada orang seperti itu, ada. Mereka lah orang-orang ateis. Mereka lah orang-orang yang tidak beragama. Mereka lah orang yang meyakini bahwa kehidupan kita hanya sekali di dunia ini. Setelah selesai, beres urusan. Tak akan ada kelanjutan. Ini sama dengan menuduh Allah dengan tuduhan yang keji. Allah iseng saja membuat makhluk dan ciptaannya ini. Termasuk orang ini yang sering kena, kita semua di kalangan kaum muslimin meyakini adanya Allah, meyakini adanya syariat Allah, meyakini syariat Allah itu adalah syariat yang sempurna, tapi seringkali mengabaikan perintahnya, melanggar larangannya. Ini sama dengan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika lam yaqdurhu haqqa qadrih. Man hana alaihi amrahu fa'asah, wa nahyuhu fartakabah, wa haqquhu fadhayya'ah, wa dhikruhu fa'ahmalah, wa ghafala qalbuhu an. Wa kana hawahu athara indahu min talabi ridha wa ta'atul makhluk ahammu indahu min ta'atih. Demikian pula dianggap tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan orang yang menganggap rendah, meremehkan perintah Allah sehingga diabaikan. Ada perintah Allah, salat, saum, haji, zakat. Tahu ada perintah Allah, tapi diabaikan. Dilalaikan, tidak dilaksanakan. Atau ada larangan Allah, tapi dilanggar. Karena di dalam melanggar larangan Allah ada kesenangan. Ada kebahagiaan yang semu. Ada unsur candu yang membuat mereka itu ketagihan. Mereka meyakini adanya hak Allah tapi diabaikan, disia-siakan. Mereka tahu harus disebut nama Allah tapi dilalaikan. Hatinya lalai dari hal itu. Hawa nafsunya lebih mereka nomor satukan daripada ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Mentaati sesama makhluk lebih penting menurut mereka daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau mentaati Allah, balasannya tidak kontan. Ditunda nanti di kehidupan lain. Di alam kubur, di akhirat, dan itu lama. Kalau mentaati makhluk kontan, saat ini ditaati, saat itu dapat balasannya. Walaupun mentaati makhluk itu dengan melanggar syariat Khaliq. Dan mereka ini menganggap remeh terhadap pengawasan Allah kepada dirinya. Diri kita itu kan setiap detiknya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Kita berada dalam genggamannya. Ubun-ubunnya juga berada digenggam oleh tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi diabaikan. Berani mengabaikan perintah. Berani melanggar larangannya. Tapi sebaliknya pandangan sesama makhluk, pengawasan sesama makhluk itu sangat dipertimbangkan, sangat diperhitungkan. Kalau mau melakukan kejahatan tapi terlihat oleh makhluk, mereka tahan diri mereka dari kejahatan itu. Kalau mau melakukan dosa tapi ada makhluk yang melihat, mereka tahan diri mereka dari dosa itu. Pencopet pas mau nyopet, terlihat ada orang lain yang melihat aksinya, dia gagalkan. Karena apa? Karena pertama malu, apalagi dia itu orang yang dikenal, tetangganya, kawannya. Atau yang kedua takut babak belur kalau ketahuan. Demikian juga umpamanya pas ada orang azan berkumandang, kalau terlihat dirinya tidak sholat, gengsi, malu. Tapi ketika menyendiri di rumahnya atau di tempat lain, azan berkumandang, cuek. Jadi pandangan sesama makhluk lebih berpengaruh kepada dia daripada pandangan Allah, pengawasan Allah. Mereka lebih malu kepada sama manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih takut kepada sama manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bermuamalah dengan sama makhluk dengan muamalah yang jauh lebih baik daripada muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bermuamalah kepada Allah, dilaksanakan secara asal-asalan, ala kadarnya, yang tidak berani mereka bersikap seperti itu kepada sesama makhluk. Coba umpamanya seorang karyawan dikasih tugas oleh bosnya. Umpamanya nih ya. Kata bosnya, ini tolong ketik surat saya, mau saya kirim ke perusahaan lain. Berani nggak sih sekretaris atau orang yang disuruh itu asal-asalan mau salah ketik mau tidak, berapa spasinya gitu ya, mau lurus atau bengkok, nggak masalah. Berani nggak dia melakukan itu kepada bosnya? Nggak berani. Seorang pembantu disuruh nih nyuci baju, berani nggak dia asal-asal berendam kucek sedikit, mau bersih mau tidak? Mau ada bekas noda, mau tidak, yang penting dilaksanakan, dijemur, jemurnya bukan dibuka, dikebut, kemudian dijemur asal, prestek langsung digantung dalam keadaan masih baru dipros, tidak dibuka dulu. Berani nggak dia melakukan itu kepada majikannya? Nggak berani. Pasti yang terbaik, takut dimarahi, takut dipecat, takut tidak dibayar. Pasti kalau nyuci dia bersih, harum, ya, kering,
Nyetrika pasti rapi, ngelipatnya juga pasti rapi. Si sekretaris begitu disuruh nulis surat yang harus dia tulis, ditulis secara rapi, lurus, tidak boleh ada salah ketik, tidak boleh ada coretan. Itu kepada sama manusia. Tapi banyak orang yang melakukan perintah Allah ala kadarnya. Asal-asalan yang dia sendiri tidak berani melakukan perbuatan, tugas, pekerjaan asal-asalan untuk melaksanakan perintah sesama makhluk. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla sangat berani. Apa mungkin orang seperti ini dianggap mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Tidak, sama sekali tidak. Ini sindiran Imam Ibnu Qayyim kepada kaum muslimin yang ahli maksiat. Dia nggak berani bermaksiat di hadapan orang, ketika menyendiri berani melakukan kemaksiatan. Dia yakin Allah melihat, dia yakin para malaikat menyaksikan, tapi berani. Hanya karena nggak ada orang. Tapi pas orang melihat, dia nggak berani. Ketika umpamanya sholat di hadapan banyak orang yang melihat, dia sholat dengan sebaik-baiknya, dilamakan. Cara angkat tangannya disempurnakan, cara sedekapnya, rukunya, sujudnya, semuanya. Ekspresi wajahnya dikhusyuk-khusyukkan, dilama-lamakan. Tapi ketika menyendiri, sholatnya diabaikan, asal saja. Kalau di hadapan orang 2 rakaat sholat sunat bisa umpamanya 4 menit atau lebih dari itu. Tapi kalau sholat sendirian di rumah 4 rakaat bisa 2 menit. Ngebut dia asal-asalan. Ini sama dengan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Demikian juga, nah ini termasuk kita juga. Tidak dianggap mengagungkan Allah orang yang menyekutukan Allah dengan musuhnya dalam hal pengagungan, dalam hal memuliakan, dalam hal mentaati, dalam hal merendahkan dan menghinakan diri, dalam hal khauf dan raja. Seandainya nih Allah disekutukan dengan makhluk soleh yang terdekat dengan Allah, seperti para malaikat, seperti para nabi, para rasul, seperti para solihin, para wali Allah Azza wa Jalla. Allah disekutukan dengan makhluk-makhluk yang mulia dan dekat dengan Allah. Niscaya itu sudah merupakan kelancangan, kasarnya nih ya, kekurang ajaran yang tidak layak dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau Allah disekutukan dengan musuh Allah, yang Allah hinakan, yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Siapa? Syaitan laknatullahi alaih. Itu musuh yang hakiki, musuh Allah, musuh seluruh manusia. Nah, pada hakikatnya siapa orang yang beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia tidaklah beribadah kecuali kepada syaitan, kepada iblis. Walaupun dalam anggapan orang yang menyembahnya, mereka itu menyembah malaikat, menyembah manusia soleh, menyembah para nabi, para rasul, menyembah para wali Allah. Enggak, pada hakikatnya itu menyembah syaitan. Karena syaitanlah yang mengaku-ngaku malaikat. Syaitanlah yang mengaku-ngaku para nabi atau para rasul dalam anggapan mereka. Coba lihat perfirman Allah dalam surah Yasin ayat 60 dan ayat 61. Kata Allah, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa anibuduni hadha siratul mustaqim. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian hai bani Adam
Yang isinya adalah jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi sembahlah aku dan itulah jalan hidup yang lurus. Ketika zaman baheula mula orang-orang musyrik menyembah para malaikat menurut anggapan mereka. Pada hakikatnya yang mereka sembah itu setan yang dianggap diyakini sebagai para malaikat oleh orang-orang yang menyembahnya. Lalu mereka meyakini yang mereka sembah adalah para malaikat. Nanti oleh Allah para malaikat itu ditanya, betul enggak mereka menyembah kalian? Kata malaikat enggak, yang mereka sembah adalah setan. Allah terangkan itu dalam surah Saba ayat 40 dan 41. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Dikumpulkanlah manusia, dikumpulkanlah jin, dikumpulkanlah para malaikat, semuanya dikumpulkan. Lalu Allah berfirman bertanya kepada para malaikat, apakah mereka tuh yang dahulu menyembah kamu ketika hidup di dunia? Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami. Bahkan yang mereka sembah sebenarnya jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Para penyembah jin itu meyakini yang mereka sembah para malaikat. Padahal itu bangsa jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Setan mengajak orang-orang musyrik untuk menyembahnya. Lalu dianggap dalam benak para penyembahnya yang mereka sembah adalah malaikat. Demikian juga para penyembah matahari, bulan, bintang. Mereka yang menyembah matahari, bulan, bintang itu meyakini yang mereka sembah adalah aspek ruhani dari matahari, bulan, bintang itu. Itu yang berbisik dalam hati mereka. Itu yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka. Oleh karena itu ketika mereka melihat matahari itu terbit, ketika terbit matahari, setan berada di arah timur tempat matahari terbit. Lalu sujudlah orang-orang kafir. Mereka meyakini sujud kepada ruh dari matahari. Padahal mereka pada hakikatnya adalah sujud kepada setan yang berdiri atau duduk di hadapan mereka. Yang menghadap ke timur ketika matahari terbit. Ketika matahari terbenam, setan berada di sebelah barat mereka. Lalu mereka sujud beranggapan sujud ke matahari, para sujud ke setan laknatullahi alaihi. Demikian juga orang-orang yang menyembah Isa dan ibundanya. Pada hakikatnya mereka tidak menyembah Isa dan ibundanya Maryam. Tapi yang mereka sembah adalah setan. Tapi mereka menyangka bahwa yang mereka sembah adalah Isa dan ibunya. Lalu diyakini Isa dan ibunya ridha kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk berbuat demikian. Padahal pada hakikatnya adalah setan yang dilaknat. Mereka tidak menyembah hamba Allah dan utusan Allah. Allah Azza wa Jalla nanti akan bertanya kepada Isa, "Hei Isa, apakah dahulu kamu pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Jadikan aku dan ibuku menjadi sesembahan selain Allah."
Ditanya Nabi Isa nanti. Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa-apa yang tidak pantas aku lakukan. Tidak pantas aku katakan. Nabi Isa ingkar. Pada hakikatnya mereka itu menyembah jin. Menyembah setan dari kalangan bangsa jin. Dan ini masuk ke dalam keumuman ayat dalam surah Yasin 60:61 tadi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Wa ani'buduni hadha siratul mustaqim. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian hai bani Adam. Yaitu jangan kalian menyembah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka tak ada seorang pun dari kalangan Bani Adam yang menyembah selain Allah. Apapun atau siapapun yang disembahnya. Kecuali penyembahan itu terjadi pada syaitan. Laknatullahi alaih. Dan kedua-duanya mengalami kesenangan. Syaitan yang disembahnya senang. Orang yang menyembahnya juga senang karena menganggap tujuan dari penyembahannya itu sudah tercapai. Sudah teraih. Minimal mereka merasakan ketenangan sudah melakukan sebuah kebaikan dalam anggapan mereka. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaksartum minal ins. Pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, Allah berfirman, wahai bangsa jin, kalian telah memperbanyak pengikut setia dari kalangan bangsa manusia. Artinya banyak manusia yang kamu sesatkan, yang kamu selewengkan dari ajaran yang benar. Lalu dalam ayat yang ke 128 tersebut Allah melanjutkan wa qala awliya'uhu minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qal an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Berkatalah para wali mereka di kalangan manusia. Di kalangan manusia ada wali-wali syaitan yang menyembah kepada syaitan. Mereka menyangka menyembahnya kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali Allah. Nyangkanya gitu. Beribadahnya, setianya kepada orang-orang suci, makhluk suci. Pada hakikatnya mereka menyembah syaitan. Maka para wali syaitan itu berkata, ya Allah, sebagian kami telah mengambil kesenangan dari sebagian yang lain. Para penyembahnya merasa senang, yang disembahnya merasa senang. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tetapkan bagi kami, yaitu kematian, yaitu di akhirat nanti. Lalu Allah menyatakan tempat kalian itu di neraka. Mereka kalian kekal di dalamnya selama-lamanya kecuali yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Hakim dan Maha Alim. Ini isyarat yang sangat gamblang jelas terhadap rahasia yang menyebabkan perbuatan syirik ini termasuk sebesar-besar dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak tobat dari hal itu. Termasuk dosa yang menyebabkan mereka kekal di dalam azab.
Jadi keharaman dari perbuatan syirik serta keburukan bukan sekedar karena melanggar larangan Allah dari hal itu. Tapi itu tadi menghinakan Allah, tidak mengagungkan Allah, lebih mengagungkan syaitan laknatullahi alaih daripada Allah azza wa jalla. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyariatkan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana mustahil juga bagi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan manusia untuk mengurangi atau merendahkan sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang esa dalam hal rububiyah, dalam hal al-uluhiyah, dalam hal keagungan dan kemuliaan, lalu Allah mengizinkan makhluknya, hambanya untuk menyekutukan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Atau minimalnya ridho terhadap hal itu. Mustahil. Maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Nah, ada saudara kembar dari perbuatan syirik yang menyebabkan orang tidak mau hanya taat kepada Allah semata-mata. Apakah saudara kembar dari syirik itu? Takabur. Takabur itu merasa diri besar padahal kecil. Gumede bahasa kitanya. Gumede itu merasa gede padahal dirinya kecil. Kalau syirik termasuk penyebab terbesar kenapa orang tidak mau mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu termasuk sebesar-besar dosa di sisi Allah. Maka demikian pula takabur. Serta saudara-saudara dari takabur. Seperti ujub umpamanya. Takjub kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri itu baik kepandaian, kecerdasan, fisik, atau amalnya. Merasa diri hebat, merasa diri di atas yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan menempatkan makhluk sesuai dengan levelnya. Allah kemudian menurunkan kitab agar makhluk itu mentaati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang itu merasa terlalu besar untuk mau tawadhu, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, sehingga tidak mau mentaatinya. Mentaatinya merupakan sikap merendahkan diri. Maka orang takabur juga tidak mau taat. Dan ini sama dengan orang-orang musyrik tadi. Makanya Allah haramkan surga bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang takabur. Dan Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga selama-lamanya. Sekalipun kadar perbuatan syirik dan takabur itu hanya sekecil debu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sedikit. Walaupun sekecil debu. Tidak akan masuk surga dia. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, narrajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasan. Ya Rasulullah, ada tuh orang yang suka memakai baju, pakaian ataupun sendal yang bagus-bagus, memakai perabotan yang biasa dia pakai tapi dengan branded gitu, bagus kelihatannya dan seterusnya. Apa itu takabur? Maka dijawab, tidak.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Nggak mau taat. Nggak mau mengikuti kebenaran. Kalau salah, kalau keliru ditegur, dia marah, bukannya sadar atas kesalahannya lalu merubah, taubat. Malah marah kepada orang yang menegurnya, yang menyampaikan kebenaran itu kepada dirinya. Wa ghamtun nas, dan menghinakan, merendahkan orang lain. Nah itu takabur, sekecil itu, sekecil debu, menyebabkan orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah maknanya orang itu kekal dalam neraka selama-lamanya? Bagaimana kalau orang muslim tapi takabur, tidak akan masuk surga, itu neraka kekal? Padahal bukankah nih, takabur itu tidak menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, kafir? Tidak. Dan sebagai seorang muslim nggak ada yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Lalu apa yang dimaksud dengan hadis tidak akan masuk surga orang yang punya takabur di dalam hatinya? Dan hadis yang senada seperti itu banyak. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah an-nummam. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu-ngadu domba. Dalam riwayat lain fattan, orang yang tukang fitnah. Apakah maksudnya neraka selama-lamanya kekal? Dalam arti bahwa pelaku perbuatan tadi murtad, keluar dari Islam? Pertanyaan itu pasti muncul. Dan dijawab oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan ada dua jawaban. Pertama, iya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan takaburnya, terhadap perbuatan memutuskan silaturahminya, terhadap perbuatan adu dombanya, karena menghalalkan yang haram, ia bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Ini jawaban pertama. Kedua, kalau tidak menganggap halal, mengapa itu haram? Tapi kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu. Umumnya orang melakukan perbuatan haram, dia tahu bahwa itu haram. Tidaklah seorang pencuri mencuri kecuali pasti dia tahu bahwa perbuatan itu dosa. Tidaklah pemabuk, tidaklah penjudi, tidaklah pezina, tidaklah penggibah, tidaklah pendusta melakukan semua perbuatan itu kecuali pasti mereka tahu tentang keharamannya. Lalu kenapa mereka lakukan? Karena hawa nafsu. Ada kesenangan, keuntungan duniawi sesaat dari perbuatan itu. Berjudi menyenangkan dan ada angan-angan. Bermabuk ria juga menyenangkan. Saya nggak tahu di mana senangnya itulah. Karena katanya rasanya nggak enak minuman tersebut. Dan ketika mabuknya juga kayak orang gila gitu ya. Kadang muntah, kadang pening, gitulah. Nggak tahu enaknya di mana. Wallahu a'lam. Kenapa orang berzina? Karena ada kenikmatan di sana. Kenapa orang umpamanya bergibah? Karena ada kesenangan di sana. Hawa nafsu. Dia tahu itu haram tapi dilakukan. Apakah dia murtad keluar dari Islam? Enggak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga tuh. Pemutus silaturahmi, ada yang takabur dalam hati walaupun sekecil debu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan langsung masuk surga pertama kali. Dia pasti nanti akhirnya masuk surga, tapi dia harus pelesir dulu, jalan-jalan dulu, liburan dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Berapa lama? Sesuai dengan kadar dosanya, kadar ketakaburannya, kadar memutuskan silaturahminya, dan kadar dosanya pokoknya. Nggak akan langsung masuk surga. Ibtidaan.
pertama kali dihisap langsung masuk surga? Enggak, dia ke neraka dulu. Sesuai dengan kadar dosa yang tersisa, setelah lunas dosanya oleh azabnya baru nanti akan masuk surga. Ini jawaban yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini penjelasan kita tentang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan berbagai macam bentuk penyimpangannya. Insya Allah nanti akan kita lanjut bahasan kitab ini di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor telepon 022-8686-2637 ataupun kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah orang yang tidak mengagungkan seagung-agungnya pada Allah. Itu apa adakah dalam orang Muslim yang bersifat begitu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada nggak di kalangan orang Muslim yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Banyak. Yang sudah kita jelaskan sejak pertemuan yang lalu, semua orang termasuk orang Islam yang keliru dalam memahami tauhid, terutama asma wa sifat, ya, atau umpamanya menyimpang akidahnya, di kalangan umpama Mu'tazilah, di kalangan umpamanya Al-Qadariyah, di kalangan Al-Jabriyah, mereka masih Muslim. Tapi Muslim yang menyimpang akidahnya ataupun tauhidnya, maka mereka dianggap oleh Imam Ibnu Qayyim dengan ungkapan tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan. Demikian juga di kalangan Ahlus Sunnah, tapi ahli maksiat. Mereka meyakini perbuatan dosa, tapi mereka lakukan. Karena hawa nafsu tadi yang barusan. Kalau perbuatan dosa itu diketahui oleh manusia, niscaya mereka akan menghindarkan diri dari dosa itu. Karena malu kepada manusia. Menahan diri dari dosa itu. Kalau kelihatan oleh orang. Tapi di saat tidak kelihatan oleh orang, mereka melakukannya. Para mereka meyakini Allah melihat. Para malaikat juga menyaksikan. Apakah perbuatannya itu murtad? Tidak murtad. Tidak keluar dari Islam. Tetap Muslim, tapi Muslim yang ahli maksiat. Berdosa besar. Orang yang ahli maksiat dianggap tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Jadi ya di kalangan kaum muslimin ada yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan, yaitu merekalah yang tadi disebutkan termasuk para ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rima di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apabila suatu kaum penyembah berhala tetapi tak pernah ada peringatan tentang Islam, apakah mereka meninggal nantinya masuk surga, Ustadz? Silakan. Taib, barakallahu fiik. Kalau ada orang non-muslim, mereka berada di dalam agama selain agama Islam, mungkin menyembah berhala atau mungkin ateis. Tapi itu disebabkan karena tidak pernah datang dakwah kepada mereka. Bagaimana nasib mereka? Barakallahu fiik, kalau zaman baheula mula mungkin. Tapi kalau zaman sekarang, di saat teknologi sudah sangat maju secara pesat yang memungkinkan kita mengetahui apapun yang terjadi di alam jagat raya ini,
terutama dalam kehidupan di dunia, nyaris mustahil ada orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam. Tapi sangat mungkin ada orang yang mendengar Islam tapi yang sampai ke mereka hanya yang buruk-buruknya, sehingga Islam difahami sebagai agama yang buruk, radikal, teroris, sangat menakutkan, sangat mungkin. Akhirnya anti kepada Islam. Sebagaimana zaman baheula juga banyak para sahabat awal mula mendengar Islam, mendengar Nabi SAW, informasi yang buruknya aja. Makanya benci kepada Islam, kepada Nabi SAW, kepada kota Madinah. Tapi setelah tahu yang sebenarnya kemudian mereka masuk Islam berubah. Nah sekarang kalau ada orang yang tidak pernah mendengar Islam kemudian mereka tetap di dalam kekafirannya, dalam perbuatan syiriknya, bagaimana? Pertama, dalam hukum di dunia tetap mereka diperlakukan sebagai bukan orang Islam. Kalau umpamanya ketemu kita nggak boleh menyampaikan salam. Kalau umpamanya mereka menyembelih sesembelihan maka haram untuk kita makan. Kalau umpamanya kita jatuh cinta kepada salah seorang wanita mereka, kita tidak boleh menikahinya. Kalau kekeh menikahinya tidak sah dan dianggap berzina. Kalau mereka mati maka tidak boleh diperlakukan seperti mayat seorang muslim, tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan tidak boleh didoakan dengan doa ampunan atau surga atau rahmat. Jadi perlakukan seperti memperlakukan orang kafir. Karena memang pada hakikatnya status mereka kafir, bukan muslim. Terlepas walaupun alasannya tidak sampai kepada mereka dakwah Islam. Adapun bagaimana nasib mereka di alam kubur dan di akhirat itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum sampai kami mengutus seorang utusan yang mendakwahkan wahyu Allah ini kepada mereka. Kalau dakwah Islam ini tidak sampai, Allah tidak akan mengazab. Dan kita tidak tahu apa sampai atau tidak. Mungkin sampai tapi mereka cuek, tidak merespon. Mungkin sampai tapi mereka menolak dan kita tidak tahu hal itu. Tapi ala kulli hal, bagaimanapun kita tetap memperlakukan mereka, mengapa mereka bermuamalah dengan mereka seperti muamalah kita dengan orang kafir yang non-muslim. Kalau memerangi ya kita perangi, kalau tidak memerangi kita boleh berdamai dengan mereka, bermuamalah di dunia dengan mereka, tapi tetap menganggap mereka orang kafir. Konsekuensinya apa? Kalau umpamanya kita ketemu nggak boleh mengucapkan assalamualaikum. Kalau umpamanya mereka menyembelih tidak boleh sembelihannya dimakan, tidak boleh menikah dengan wanita-wanita mereka, apalagi laki-laki mereka tidak boleh dinikahkan kepada wanita muslimah, dan ketika mereka mati tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Adapun nasib mereka di akhirat terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di line telepon nomor 022 86862637. Dan bagi antum yang akan bertanya melalui pesan singkat, silahkan kirimkan pesan singkatnya atau pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah orang yang bunuh diri kekal di dalam neraka di akhirat kelak nantinya Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan. Barakallahu fik. Orang yang bunuh diri di kalangan kaum muslimin termasuk orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya buruk di akhir hayatnya.
apakah perbuatan bunuh diri mengakibatkan dia dianggap murtad keluar dari Islam? Tidak. Tapi itu dosa besar ya, dosa besar. Dia akan terkena azab ya, terkena azab. Kekal enggak? Enggak kekal. Enggak ada seorang pun muslim sebesar apapun dosanya kekal dalam neraka, tidak ada. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dalam bentuk yang lain. Lagi mabuk, ode, dia mati. Ya, lagi mencuri atau menggarong, kemudian korbannya melawan, dia terbunuh, mati. Lagi umpamanya berjudi, ya, kemudian karena kelelahan atau karena menang besar dia syok, kemudian mati. Lagi berzina, kemudian dia mati. Itu mati dalam keadaan su'ul khatimah sama dengan mati dalam keadaan bunuh diri. Su'ul khatimah. Dia melakukan dosa besar di akhir hayatnya. Apa yang terjadi di akhirat? Diazab. Kekal enggak? Enggak kekal. Tapi sangat dahsyat. Walaupun enggak kekal, asik, enggak kekal. Das saja bunuh. Jangan. Karena sedetik pun di dalam neraka itu jangan mau mencoba ya. Apalagi banyak, apalagi sehari ya di dunia, sehari di akhirat itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau seseorang umpamanya divonis azab, samingguan diazab di akhirat. Yarhamukallah. Diazab saminggu di akhirat itu lamanya sebanding dengan 350.000 tahun di dunia. Lamanya itu. Mau? Na'udzubillah waliyadzubillah. Apalagi lebih dari samingguan. Dia diazab 100 tahun di akhirat. Aduh, 100 tahun kali 50.000 tahun, bayangkan. Na'udzubillah ya. Nah, oleh karena itulah maka tidak boleh kita menganggap enteng terhadap mati dalam keadaan su'ul khatimah ini. Ya, jadi tetap dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Orang-orang oleh Nabi SAW disuruh untuk mensolatinya, walaupun Nabi sendiri tidak menyolatinya. Nabi tidak menyolatinya sebagai takzir, hukuman, sanksi atas dia, tapi Nabi menyuruh para sahabat untuk mensolatkan orang yang mati bunuh diri, menunjukkan dia masih muslim. Wallahu a'lam. Mangga, ada telepon? Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini hamba Allah dari Lampung, Pak Ustaz. Baik, hamba Allah di Lampung. Silahkan pertanyaannya. Ibu bertanya, kalau kita pernah melakukan kesyirikan tanpa ilmu, jadi kita nggak mengerti itu kesyirikan itu. Terus kemudian kita bertobat ya. Terus kita pernah menjalankan riba. Ya. Terus pernah menjalankan riba, pinjam uang di bank. Terus setelah itu pernah berbuat zina. Itu bagaimana, kita sudah bertobat, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Ya, minta pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu hamba Allah di Lampung. Kalau seseorang pernah melakukan perbuatan syirik tapi karena kebodohan, ketidaktahuan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Katakanlah pernah kedukun, katakanlah pernah nyuguh, membuat sesajian, katakanlah pernah berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati yang dianggap wali Allah atau betul-betul dia wali Allah. Itu disebabkan karena ketidaktahuan. Setelah tahu kemudian tobat. Berhenti dari hal itu. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi. Tobatnya sah, diterima, dan dosa syirik yang pernah dilakukan karena kebodohannya diampuni. Jangankan seperti itu, dulu para sahabat sebelum masuk Islam orang-orang musyrik, penyembah berhala.
Ada juga yang bukan sekedar musyrik tapi mau membunuh Nabi SAW, bahkan sudah membunuh beberapa sahabat di kalangan kaum muslimin. Kita mengenal umpamanya Umar pernah mau membunuh Nabi SAW, tapi keburu dapat hidayah. Kita pernah mengenal namanya Abu Sufyan, namanya Khalid bin Walid. Mereka pernah membunuh kaum muslimin. Mereka pernah berperang melawan Nabi dan kaum muslimin. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, ya. Membunuh puluhan atau mungkin ratusan para sahabat. Tapi setelah itu tobat masuk Islam. Diampuni enggak oleh Allah? Ya, diampuni. Bukan sekadar penyembah berhala. Sudah memusuhi, mau membunuh Nabi dan bahkan sudah membunuh beberapa sahabat. Dosanya enggak kehitung. Ya. Nah, oleh karena itu kalau membunuh saja lalu tobat, memerangi Islam lalu tobat, diampuni dosanya, apalagi dosa lain. Dosa riba, dosa berzina, dosa umpamanya pernah mencuri, lalu tobat dari hal itu. Maka insya Allah tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tobat yang sebenarnya yang memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Pertama menyesal, kedua berhenti dari perbuatan itu, ketiganya bertekad tidak mengulang kembali. Keempatnya jangan lupa ikhlas. Niat tobatnya itu bukan kepentingan dunia, bukan agar diapresiasi oleh orang, tapi betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah tobatnya diterima dan menghapus dosanya, dan kelak ketika dihisab semua dosa yang sudah ditobatinya itu sudah dihapus. Tak ada lagi dalam catatan amal buruknya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah kalau kita bersedekah dengan diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apakah kita juga mendapatkan pahala sedekah tersebut Ustadz? Silakan. Iya, kita tentu saja dapat pahala. Ya, sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, tentang atau dalam bab ma yanfa'u lil mayit, apa saja yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya adalah amal soleh yang dilakukan oleh anak turunannya, ahli warisnya, yang diniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Dan kita tahu Syekh Al-Albani termasuk orang yang keras terhadap perbuatan bid'ah. Tapi beliau menyatakan hal ini dibolehkan. Salah satu dalilnya adalah seseorang ketika akan mati berwasiat ke anaknya, kalau dirinya mati bebaskan 100 orang budak. Akhirnya orang itu mati. Sang anak yang pertama membebaskan 50 budak untuk menunaikan wasiat bapaknya, dan dia menyuruh adiknya atau saudaranya membebaskan 50 lagi. Adiknya ini nggak mau langsung. Saya akan tanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir nggak boleh. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau menyatakan, in kana musliman aw muwahhidan. Kalau bapakmu itu seorang muslim atau seorang ahli tauhid, tsumma tasaddaqtum anhu, kemudian kamu bersedekah atas namanya, wa au hajjajtum, atau umpamanya kamu haji atau saum, pahalanya akan sampai kepada dia dan juga sampai kepadamu. Pahala itu sampai ke ayahnya dan sampai kepada anak yang menunaikan perbuatan tersebut untuk ayahnya. Hadis ini sahih. Berdasarkan hal itu ya dibolehkan, dan tetap dua-duanya memperoleh pahala. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah di padang mahsyar para nabi dan rasul juga dalam keadaan tidak berpakaian Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik.
apakah nanti para nabi yang dikumpulkan bersama manusia juga tidak berpakaian? Iya, semuanya sama. Dan setelah itu yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Azza wa Jalla di alam mahsyar nanti. Ya, awal ketika dibangkitkan para nabi pun tidak memakai pakaian. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Suami Ana dulu beli rumah sebelum mengenal sunnah, di mana di lingkungan Ana masih suka melakukan kebid'ahan dan berziarah kubur. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Apakah Ana harus pindah rumah meskipun lingkungan Ana warganya baik-baik? Syukran wa jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan. Barakallahu. Bagaimana? Ya, pertama ini. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang tetangganya baik. Baik menurut kacamata syariat. Mereka ahlus sunnah. Mereka ahli tauhid. Mereka orang-orang yang akidahnya lurus. Pemahamannya juga benar. Mereka juga ahli ibadah. Mereka ahli ilmu. Sehingga kita ini ikut terkondisi, ikut terkontrol dari segala segi. Dalam aspek agama. Pemahamannya, pengamalannya. Itu sebaik-baiknya. Tetangganya baik ya. Otomatis kalau agamanya baik, akhlaknya juga insya Allah baik. Nah, adapun kalau umpamanya kita berada di lingkungan yang tetangga ini banyak melakukan kebid'ahan, tapi secara sosial baik, itu dikhawatirkan kita bisa terpengaruh oleh kebid'ahan mereka. Mereka sosialnya tinggi, kita sakit, kita ditengok. Kita ada yang mati, kita juga dilayat. Kita ada kesulitan, kita dibantu. Pas mereka mengadakan acara ritual bidah, kita diundang. Bagaimana sikap kita? Kalau kita datang, kita dosa karena kebidahannya. Kalau tidak datang, kita dituduh bermuamalah buruk kepada mereka. Akhirnya banyak orang yang ikut aja datang, ikut ritual gitu. Itu berbahaya bagi agama kita, aman bagi kehidupan sosial kita. Aman bagi kehidupan dunia kita, berbahaya bagi kehidupan akhirat kita. Jadi kalau umpamanya kita bisa berpindah ke sebuah lingkungan yang baik, pindahlah. Kalau susah secara teknis, tidak bisa, ya tetaplah berada di lingkungan itu dan tetap jaga diri kita dari penyimpangan, terutama masalah akidah, dari kebid'ahan. Tetap jaga diri apapun resikonya dengan tetap bermuamalah dengan sebaik-baik akhlak kepada tetangganya tanpa melanggar syariat. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar katanya kalau kita berpuasa 1 hari, maka kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apakah keutamaan itu termasuk juga untuk puasa sunnah Ustaz? Dan apakah ada dalilnya atau hadisnya tersebut? Silakan. Iya, dalilnya banyak. Dengan lafaz yang berbeda. Dalam satu lafaz, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah. Dan ini saumnya mutlak. Ya saum fardu, ya saum sunnah. Dan para ulama lebih mengisyaratkan yang dimaksudlah saum sunnah. Karena sehari. Apalagi di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika perang yang tidak memadaratkan kepada jihadnya, seseorang saum. Adapun kalau dengan saum bisa memadaratkan karena lemah, ya, karena lapar, karena lemas, maka nggak boleh saum. Tapi ini tidak memadaratkan. Nah, maka siapa orang yang saum di jalan Allah sehari, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka dalam satu hadis. Disebutkan selama 70 tahun perjalanan. Di hadis lain Allah akan membuat khandak.
yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Khanaq itu parit. Dan ini umum untuk semua jenis saum. Baik saum yang fardu termasuk juga saum yang sunnah. Saum yang sunnah itu ya saum Arafah seperti kemarin. Atau saum Senin Kamis, saum Daud, saum Ayyamul Bid, atau saum-saum yang disunnahkan lainnya. Ya itu termasuk. Ya, jadi ya dibolehkan bagi kita dan hadis tentang hal itu ada beberapa dengan lafaz yang berbeda yang keseluruhannya menyebabkan hadis itu makbul di kalangan para ulama, sanadnya sahih dan ini merupakan anjuran untuk memperbanyak saum sunnah di samping saum yang fardu. Ya, cukup ya sampai di sini saja kita akhiri. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.